Selamat pagi, Sukihoto Namo Buddhaya. Yang saya hormati dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Serota Dharma SPD dengan nomor induk mahasiswa 2025 07114. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya pada hari ini, hari Kamis 8 Mei 2025 dengan nomor peserta 5371 83500002. Saya akan melakukan uji kinerja di UPTD SD Impres bertingkat Kelapa 51 Kota Kupang sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak semua. Pertama-tama semoga salam kasih dan lama Sukihoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran agama Buddha. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita akan berdoa dengan memanjatkan wandana Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik anak-anak, setelah kita memanjatkan doa, sebelum kita memulai pelajaran kita akan absen dulu ya. Mereka yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini. Semuanya hadir, Pak. Semuanya hadir ya, baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba periksa anak-anak punya kolong meja, ada sampahnya? Iya. Berarti kelas kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Jadi anak-anak dipersilakan berdiri dulu. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping dunia terbang, tangan ke depan jika berenang, duduk dalam siap berdoa. Baik anak-anak, setelah kita melakukan ice breaking tadi, diharapkan anak-anak menjadi lebih semangat dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran agama Buddha ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materinya adalah simbol dan sarana puja dalam agama Buddha. Tujuannya adalah untuk supaya anak-anak bisa mengetahui dan menyebutkan apa saja sarana puja dalam agama Buddha dan bisa mengetahui makna-makna yang terkandung dalam simbol dan sarana puja dalam agama Buddha. Untuk pembelajaran awal ini, Pak Guru akan tanya dulu, siapa yang sudah tahu sarana-sarana puja dalam agama Buddha? Ada yang tahu? Apa saja? Yang pertama ada patung Buddha. Ya, Yang kedua ada lilin atau pelita. ya ada lilin atau pelita. Yang ketiga ada dipa atau kilo. Ya, ada juga atau rio ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, Bapak akan menayangkan sebuah video. Anak-anak harus memperhatikan dengan baik, ya. Karena biasanya sarana ini akan kita temui saat kita pergi berkeliaran. Untuk mengawali pembelajaran kita, Bapak akan menunjukkan sebuah video yang akan menunjukkan altar Buddha. Jadi diperhatikan dengan baik karena ini juga nanti supaya anak-anak bisa mengerjakan tugas kelompok dan juga tugas individu ya.
Selanjutnya anak-anak, Bapak akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan materi simbol atau sarana puja yang ada dalam agama kita. Nah, sarana puja ini digunakan untuk menghormati Sakti Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seperti yang kita lihat di video tadi, ada rupa Buddha, ada air, ada dupa, ada lilin, ada bunga, ada buah. Ini adalah sarana yang kita gunakan untuk melakukan penghormatan kepada Ratana. Arca Buddha atau patung Buddha adalah lambang dari beliau atau guru agung Sang Buddha yang telah mencapai tingkat kesucian atau pencerahan. Nah, inilah alasan kenapa kita menghormat patung Buddha, karena beliau adalah merupakan suatu lambang dari manusia agung yang telah mencapai kenerangan sempurna. Kemudian yang kedua ada lilin. Lilin adalah melambangkan cahaya kebijaksanaan, seperti lilin menerangi gelap, kebijaksanaan juga menerangi hati kita. Nah, jadi diibaratkan kita ini di dalam satu ruangan yang gelap, lilin itu atau dhamma ajaran Sang Buddha itu menerangi kita. Makanya lilin ini sebagai simbol penerangan batin. Ya, kemudian ada air. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk baca? Ya, ini siapa? Gerakan. Baca yang keras. Air melambangkan kejernihan dan ketulusan hati. Jadi sudah jelas ya apa yang dibacakan oleh Kirana, bahwa air ini melambangkan kesucian hati. Baik anak-anak, kita sudah belajar mengenai simbol dan sarana puja dalam agama Buddha. Sudah pasti anak-anak akan tahu ya makna-makna dari simbol-simbol yang ada dalam sarana puja ini. Selanjutnya kita akan bagi kelompok. Amati gambar yang ada dalam tugas tersebut. Kemudian yang kedua, tuliskan nama dan makna dari simbol tersebut. Kemudian yang ketiga, jawablah pertanyaan dengan benar. Yang keempat, setelah selesai, anak-anak mempresentasikan di depan kelas ya. Pernahkah kita renungi? Semuanya sudah kok? Sudah. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan maju ke depan membawakan hasil diskusinya. Salam kasih, namo budaya. Namo budaya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, nama simbol patung Buddha. Makna simbol sebagai simbol kehadiran guru agung Buddha. Yang kedua, gambar simbol lilin kita. Makna simbol melambangkan cahaya dan kesucian. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita kasih aplaus. Baik anak-anak semua, tadi karena anak-anak sudah presentasi dan sudah ada tanya jawab dan semua kelompok sudah menjawab pertanyaan dari masing-masing pertanyaan yang sudah ditanyakan, Pak Guru akan menjelaskan atau memberikan penjelasan singkat ya terkait dengan sarana atau simbol-simbol dalam agama ini.
Rupang Buddha atau patung Buddha. Kemudian yang kedua ada lilin. Yang ketiga ada dupa. Yang keempat ada bunga. Yang kelima ada air. Yang terakhir ada buah-buahan. Jadi inilah simbol atau sarana puja yang ada dalam agama Buddha. Kalau kita belajar terkait dengan simbol dan sarana puja ini karena sangat penting. Ini menjadi sarana untuk kita melakukan penghormatan kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan melakukan evaluasi pembelajaran supaya Bapak tahu sejauh mana pembelajaran ini anak-anak mengerti ya. Kita akan mengerjakan tugas kuis dan anak-anak harus menjawab dengan baik ya, karena ini akan menjadi salah satu penilaian individu ya. Kamu semua, kita mulai ya. Dia maha sempurna. Dia guru junjungan kita, penuntun kenipanan. Dia maha suci. Dia maha bijaksana. Dialah lentera dunia, dialah sang Bhagawan. Mari kita lihat peringkatnya. Made nomor urut 2. Nomor urut pertama siapa? Kaila. Kasih. Baik anak-anak sudah mengerjakan tes kuisnya dengan sangat baik. Walaupun masih ada yang masih salah ya, berarti ada yang masih belum mengerti terkait dengan simbol dan sarana puja. Tapi Bapak ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan semangat dan dengan tertib. Nah, untuk selanjutnya karena anak-anak masih ada yang belum mengerti, jadi nanti Bapak akan berikan tugas di rumah ya. Berikan tugas. Tugasnya itu adalah dicatat di bukunya masing-masing, ayo dicatat. Baik, tugasnya masing-masing anak menggambar satu simbol atau sarana puja, lalu dijelaskan ya. Jadi digambar satu simbol atau sarana puja, lalu dijelaskan apa makna dari sarana puja itu ya. Kalau sudah, silakan anak-anak simpan semua buku alat tulisnya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran agama Buddha ini dengan baik, dengan tertib, dengan penuh hikmat ya. Baik, untuk menutup semua rangkaian pembelajaran ini, Bapak akhiri dengan kita bersama-sama bersikap anjali, dan mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.